Puji Tuhan, salam. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bersama saya Pendeta Brian Taru. Kita masuk dalam program Lay Motivation. Supaya saudara di dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Dalam menghadapi waktu-waktu yang terlalu berat. Saya percaya Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Allah yang boleh menjadi kekuatan kita. Itu saya ambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Alkitab berkata begini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini kita semua sudah tahu bahwa dunia sedang merana, dunia sedang bergelora oleh karena virus pandemi COVID-19 yang sangat mematikan, membuat korban begitu banyak berjatuhan. Hampir seluruh belahan bumi ini, saudara, tidak ada negara yang bebas daripada COVID-19. Bahkan negara-negara yang bangga dengan teknologi, negara-negara yang ada di Eropa, bahkan Amerika Serikat yang bangga dengan adik kuasa, COVID-19 ini benar-benar membuat mereka tidak mampu untuk bisa melakukan. Saudara yang diberkati Tuhan, begitupun saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di negara-negara berkembang seperti Indonesia, ini bukan persoalan yang mudah. Kita harus diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang sangat tidak baik. Keadaan ekonomi mengalami resesi. Keadaan ekonomi mengalami kehancuran. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Namun di sini sangat penting melalui kebenaran firman Allah. Dan ini ditulis oleh penulis Ibrani. Karena keadaan orang-orang Kristen pada saat itu memang mengalami tekanan yang berat dari kekaisaran Romawi, yaitu Kaisar Nero yang begitu kejam, membunuh ribuan anak-anak Tuhan, ribuan orang-orang Kristen pada saat itu. Dan ini menjadi tekanan, intimidasi yang sangat berat bagi orang-orang percaya. Selain tantangan yang berasal dari luar, tapi orang-orang Kristen pada saat itu juga diperhadapkan dengan tantangan yang berasal dari dalam. Apa itu, saudara? Yaitu beberapa orang-orang yang ada di dalam ternyata mereka kembali atau mereka memprovokasi untuk kembali kepada kehidupan agama yang lama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tapi marilah kita bersyukur di mana penulis Ibrani menasihatkan kepada jemaat yang ada di sana supaya mereka, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sekalipun mungkin kita tidak pernah melihat bahwa pertolongan Tuhan ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, ketika kita ada kesulitan, ketika kita ada mungkin kesusahan, penderitaan, lalu kita berdoa, lalu terjadi mujizat-mujizat Tuhan. Tuhan tidak ditemukan dalam hal seperti itu. Mungkin bisa aja kadangkala dalam karya-karya besar pertolongan Tuhan yang langsung nyata. Tapi kadangkala kita menemui kehidupan Kristen di mana sepertinya Allah menyembunyikan diri. Tapi benarkah Allah menyembunyikan diri? Tidak, saudara. Dia ada, dia memberkati saudara. Dia ada dan dia terus menyatakan diri bahwa aku ada dan aku terus memberkatimu. Saudara yang diberkati Tuhan, di sini adalah gambaran bagaimana orang-orang percaya yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Dia boleh menjadi imam besar, dan tentu kita punya kekuatan yang sungguh luar biasa
Kita punya harapan yang besar. Sampai di sini sebuah ajakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Harapan betapa sangat penting dalam keadaan kehidupan pribadi, kehidupan kelompok, kehidupan komunitas, kehidupan anak-anak Tuhan. Boleh mengalami tantangan persoalan, boleh mengalami kesulitan, boleh mengalami kesusahan, boleh mengalami hal-hal yang seburuk apapun. Namun ketika harapan iman itu ada, saudara, maka harapan itu akan memberikan kekuatan semangat yang sungguh luar biasa. Di saat kehidupan ini diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan kesulitan, namun masih ada secerca harapan. Percayalah, pasti ada kekuatan Allah yang sungguh dahsyat dalam kehidupan saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, mari di dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi pandemi COVID-19, kadangkala saudara mulai berpikir, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus keluarga lakukan dalam hari-hari ini? Tapi percayalah, tingkatkan iman saudara sehingga muncullah harapan bahwa di balik semua ini ada rencana Allah, di balik semua ini ada maksud Tuhan. Dan maksud dan rencana Allah tidak ada maksud dan rencana yang membinasakan, menghancurkan, tapi selalu tujuan Tuhan adalah Dia mau supaya mau memulihkan gerejanya, mau merestorasi anak-anak Tuhan dari kehidupan yang hancur, direstorasi menjadi dalam kehidupan yang sudah dipulihkan oleh Allah. Milikilah harapan yang pasti. Inilah yang Dia berikan kepada orang-orang percaya yang ada di Palestina. Ketika mereka mulai menghadapi tantangan, kesulitan, intimidasi, penganiayaan, pembunuhan. Dia katakan, jangan hilang dari harapan, sebab Anda sudah menjadi pribadi-pribadi yang sudah dibebaskan, yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Ini yang pertama, saudara. Milikilah harapan di setiap kehidupan saudara, karena harapan itu yang akan membuat saudara punya semangat. Dan ketika Anda punya semangat, Anda akan menjadi seorang yang sangat kreatif. Dan ketika Anda menjadi seorang kreatif, akan menjadi seorang yang inovatif, yang melakukan berbagai terobosan-terobosan baru. New normal bukan hanya sekedar kata new normal, tapi new normal, saya percaya saudara akan diberikan hikmat, dan saudara akan diberikan marifat yang sungguh luar biasa. Hal-hal baru yang Allah ingin nyatakan dalam kehidupan saudara. Ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Di saat keadaan semakin sulit, di saat keadaan semakin parah, di saat keadaan yang mungkin semakin berat, saudara, janganlah kita menanamkan cuek, acuh tak acuh, atau bahkan kadang-kala muncul keegoisan. Buat diriku saja tidak cukup, ngapain kita bagikan dengan orang? Buat keluargaku saja ini pas-pasan, kenapa saya harus membagikan dengan orang? Saya katakan kepada saudara, di saat saudara membagikan dengan orang lain, itu bukan berarti Anda tidak yakin akan ada pertolongan Tuhan. Justru Alkitab berkata, Tuhan akan memenuhi setiap kehidupanmu. Apapun yang engkau harapkan, apapun yang engkau butuhkan, Tuhan cukupkan, karena Anda sudah menjadi penyalur berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Ayat 24 jelas sekali, marilah kita saling memperhatikan. Saling memperhatikan bukan pengertian yang negatif. Perhatikan yang mungkin kenapa dia adalah sudah menjadi orang yang diberkati, lalu saudara mulai cemburu. Ketika Anda melihat bahwa dia mungkin kurang diberkati atau ada masalah, Anda mulai hina. Bukan perhatian yang demikian, tapi perhatian yang ada di sini adalah marilah kita saling peduli, marilah kita saling mengangkat, marilah kita saling mendukung, marilah kita saling membangun satu sama lain. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau supaya kehidupan orang percaya, kehidupan anak-anak Tuhan hidup dalam komunitas Kristen yang benar-benar mempesona, kehidupan yang benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian saudaraku, jelas sekali di sini bahwa supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik.
Saling mendorong di sini, saudara, pengertiannya adalah seperti kita mau mempengaruhi dia dengan kekuatan power of communication. Mungkin bahasa saya di sini, mendorong di sini adalah kita memprovokasi. Kita membuat dia tidak mampu lagi untuk berkata tidak, sebab ada kekuatan roh Allah di dalam kehidupan perkataan kita. Di saat kita memberikan dorongan, di saat kita memberikan motivasi, di saat kita memberikan inspirasi yang baik kepada orang lain, dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena saudara melakukannya dengan provokasi yang positif. Mari saudaraku, jadilah pribadi-pribadi yang provokator yang positif. Provokator iman, provokator kebenaran, provokator yang membuat sehingga anak-anak Tuhan di hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini, tapi mereka tetap eksis untuk percaya yakin bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dan pertolongan Tuhan itu ajaib. Kemudian apa saudara? Dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Ini bukan provokator negatif, tapi provokator di dalam kasih Tuhan, di dalam cintanya Tuhan, dan di dalam setiap pekerjaan yang baik. Puji Tuhan. Ini luar biasa saudara. Kemudian hal yang ketiga, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan sampai saudara, justru di dalam tantangan persoalan masalah ini, kita mau menjauhkan diri dengan persekutuan. Apakah itu persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, ataukah persekutuan keluarga dengan Tuhan, atau mungkin persekutuan komunitas gerejanya dengan Allah. Marilah saudaraku, bangunlah justru hubungan yang paling intim, persekutuan indah dengan Tuhan. Jangan sampai di sini bahkan ditegur seperti dibiasakan oleh orang-orang yang ada di Palestina. Jangan sampai terjadi di antara keluarga kita, komunitas kita, ada orang-orang yang menjauhkan diri dari ibadah. Mereka lebih senang bahkan berkumpul dengan kumpulan-kumpulan pencemooh dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Saudara yang diberkati Tuhan, ini jangan sampai terjadi. Kemudian, ini betul seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Justru, saudaraku, kita saling menasehati, saling kita memberikan motivasi, saling kita mendorong, saling kita menguatkan satu sama lain. Karena saudaraku, setiap orang membutuhkan orang lain yang mendampinginya. Setiap orang membutuhkan orang lain untuk bisa menjadi motorik dalam hidupnya. Terutama bagi keluarga-keluarga kita. Ketika ada anggota keluarga yang sedang diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, jangan tinggalkan, jangan dihina, jangan diabaikan. Tapi Anda hadir di sana sebagai pendamping, mendampingi dia, memberikan kekuatan, memberikan dorongan, dan terus memberikan motivasi-motivasi yang menguatkan dia. Saya percaya setiap kehidupan saudara menjadi kehidupan yang bermakna dan bernilai. Marilah saudaraku, jadikanlah hidupmu bermakna di hari-hari ini, untuk kita boleh menjadi motivator, untuk kita boleh menjadi provokator, untuk kita boleh menjadi inspirator, untuk kita menjadi konselor, supaya banyak orang di hari-hari ini justru mereka semakin kuat, semakin indah. Restorasi kehidupan yang Allah rencangkan buat setiap anak-anak Tuhan boleh menjadi fakta, dan lihatlah Allah akan menyatakan kuasanya. Sudah diberkati Tuhan, semoga apapun yang saya sampaikan kepada saudara boleh menjadi kekuatan inspirasi buat saudara. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.